wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan hari ini saya akan membagikan beberapa informasi mengenai menu bar yang terdapat di dalam Microsoft Word. Sebenarnya di sini terdapat banyak sekali menu-menu yang tersedia. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai menu bar mulai dari My Links sampai dengan View. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita mulai dari My Links. Menu bar My Links di Microsoft Word sendiri merupakan submenu yang bisa digunakan untuk mengatur dokumen, mailing, atau yang berhubungan dengan surat atau yang membutuhkan variabel tertentu yang berbeda-beda dalam satu lembar kerja yang sama. Di sini saya ambil beberapa submenu dalam My Links. Yang pertama yaitu envelopes. Envelopes yaitu digunakan untuk membuat amplop surat kalian dengan lebih mudah dan cepat, termasuk di dalamnya adalah penerapan margin lembar kerja dan lain sebagainya. Dan juga setelah itu labels yaitu kalian bisa membuat label tertentu pada surat kalian. Dua submenu ini terdapat dalam menu create di My Links. Lalu setelah itu start mail merge. Di sini start mail merge merupakan submenu yang dapat membuat satu dokumen, terserah itu amplop atau surat dengan hanya satu dokumen saja. Word akan otomatis membuat salinannya dengan bagian yang secara otomatis berubah setiap salinannya. Kalian juga dapat memasukkan data, nama, alamat, atau variabel lainnya yang akan ditempatkan di setiap salinan dokumen tersebut. Mungkin dapat kita coba praktekkan penggunaannya. Di sini terdapat menu-menu juga seperti letters, email message, envelopes, labels, directory, Word, normal Word document, step by step mail merge wizard. Kita dapat menerapkan contoh penerapan dari envelopes. Jika kita klik menu envelopes di dalam start mail merge, akan keluar seperti ini. Nah, di sini mungkin terdapat pilihan envelope options dan juga printing options. Jika kita ingin menerapkan start mail merge pada dokumen kita. Lalu setelah itu menu bar review. Kita klik menu bar review. Di sini memiliki keterangan yaitu menu bar review akan memberikan submenu pilihan yang dapat kalian gunakan untuk mereview atau meninjau ulang dokumen kalian. Menu yang sangat berguna untuk mencari dan mengedit kesalahan pada dokumen yang sudah selesai dibuat. Ini merupakan penjelasan dari menu review. Di dalam menu review sendiri terdapat berbagai macam submenu lainnya, yaitu seperti proofing. Proofing memiliki fungsi yaitu dapat digunakan untuk pemeriksaan ejaan dokumen yang kalian buat dengan sangat mudah, termasuk di dalamnya pemeriksaan grammar, pengucapan, juga penghitung kata pada dokumen kalian. Nah, di sini sudah ditunjukkan proofing. Terdapat 4 submenu di dalamnya, yaitu spelling and grammar, research, thesaurus, dan word count. Di sini spelling and grammar itu merupakan menu yang dapat kita gunakan untuk mengecek kata atau kalimat di dalam Word dokumen kita. Dan juga research jika kita ingin mencari kata atau data penting dalam dokumen kita. Word count sendiri digunakan untuk menghitung
berapa jumlah word yang terdapat dalam dokumen kita. Lalu language di sini memiliki dua submenu, yaitu translate dan language. Language pada menu language yaitu memiliki pengertian dapat kalian gunakan untuk menentukan bahasa apa pada dokumen kalian. Selain itu, juga bisa langsung melakukan translate. Nah, di sini memberikan banyak manfaat untuk kita yang pasti dalam menggunakan Microsoft Word. Jika kita ingin mentranslate dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya, kita dapat menggunakan menu translate maupun language di sini sendiri. Lalu setelah itu comment. Dalam menu komen yaitu menampilkan pilihan untuk memberikan komentar atau membaca komentar dari dokumen yang mungkin sebelumnya sudah dibuat. Menu ini juga ada pada menu bar insert, namun pada review lebih lengkap. Nah, di sini terdapat comments. Menu comment sendiri memiliki 4 submenu, yaitu new comments, delete, previews, next. Nah, jika di menu insert juga terdapat menu comments, namun tidak lengkap. Jika dibandingkan dengan review, comments di sini lebih lengkap. Terdapat 4 submenu. New comment sendiri dapat kita gunakan untuk menyisipkan sebuah komentar jika kita ingin menyisipkan sebuah komentar di dokumen orang lain maupun orang lain juga begitu sebaliknya. Nah, untuk menu tracking di sini juga terdapat di dalam menu change. Menu change sendiri memiliki pengertian yaitu masih berkaitan dengan submenu tracking, di mana kalian bisa memberikan review apakah perubahan tersebut pada tracking bisa diterima atau tidak. Nah, jadi kita dapat mengeceknya di menu change untuk track change atau perubahan dalam sebuah di Word atau dokumen kita dalam menu tracking. Setelah itu compare. Di sini terdapat menu compare yaitu berfungsi sebagai kalian bisa membandingkan dua dokumen yang serupa namun mungkin tidak sama dengan lebih mudah. Nah, ini memudahkan kita untuk membandingkan antara dokumen yang satu dengan yang lainnya, apakah itu berkaitan atau mungkin membandingkan mana yang lebih baik atau mana yang lebih dapat kita gunakan dokumen tersebut. Setelah itu protect di sini memiliki fungsi yaitu submenu yang bisa kalian gunakan untuk melindungi dokumen kalian. Kalian bisa mengatur berapa orang atau orang mana yang dapat mengubah dokumen tersebut. Misalkan saja untuk diperbolehkan mengubah format dokumen dan lain sebagainya. Di sini terdapat di sini tertutupi. Namun di sini ada pilihan atau menu protect. Ada 2 submenu juga di dalamnya. Lalu selanjutnya link to notes. Ini submenu yang bisa kalian gunakan untuk memberikan link yang bisa langsung mengakses catatan kalian pada Microsoft Notes. Nah, setelah itu kita beralih ke menu view. Nah, menu view sendiri juga memiliki berbagai jenis pilihan menu juga di dalamnya. Menu view sendiri memiliki fungsi yaitu menu yang menampilkan submenu yang bisa kalian gunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja kalian agar bisa mempermudah pembuatan dokumen yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini juga kita dapat menggunakan segala macam pilihan submenu maupun menu di dalamnya. Di sini terdapat view atau dokumen view, yaitu
dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja kalian dengan mode tertentu. Di antaranya adalah kalian bisa mengubah pada mode print layout atau web layout tampilan yang akan tampil di website jika kalian mempublish dokumen kalian dalam bentuk HTML, mode baca, sampai dengan draft dan outline. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri terdapat 5 pilihan di dalam dokumen views, yaitu print layout, full screen reading, web layout, outline, dan draft. Lalu setelah itu page movement dapat kalian gunakan untuk mengubah pengaturan perpindahan antara halaman satu dengan halaman lain pada lembar kerja kalian, apakah vertikal, atas ke bawah, atau sebaliknya, horizontal, dan lain sebagainya. Setelah itu show, pada menu submenu ini kalian bisa menampilkan atau menghilangkan dengan cara memberikan atau menghapus centang alat bantu lembar kerja, diantaranya adalah rule, grid line, dan navigation pane. Nah, di sini show, menu show. Nah, mungkin dapat kita aplikasikan juga. Di sini terdapat rules atau mistar dalam dokumen kita. Jika kita klik menu rules di sini, menunjuk penggaris atau rules di dokumen kita akan hilang. Namun jika kursor kita arahkan ke sini, atau kita klik lagi, akan muncul ruler lagi. Setelah itu ke menu zoom yaitu dapat digunakan untuk melakukan zooming atau memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja sesuai dengan kenyamanan kalian. Nah, di sini jika kita ingin atau mengatur zoom pada dokumen kita dapat menggunakan menu zoom. Terdapat beberapa submenu di dalamnya, mungkin dapat kita aplikasikan. Contoh ya, kita aplikasikan saja menu zoom di sini. Kita klik. Nah, di sini terdapat opsi-opsi juga. Jika kita ingin memperbesar huruf atau kalimat dalam dokumen kita dapat melakukan menu zoom. Setelah itu menu selanjutnya yaitu macros, merupakan submenu advanced lanjutan yang biasanya digunakan oleh developer atau pengembang atau programmer dengan memberikan script khusus tambahan untuk mendukung tampilan lembar kerja yang dikerjakan. Macros. Nah, di sini macros kita akan coba untuk mengeklik. Nah, di sini juga terdapat beberapa opsi view macros dan decode macros. Semua menu yang terdapat di mailings, review, view maupun menu lainnya, file home, insert, page layout, references dapat kita gunakan ketika kita menggunakan Microsoft Word. Semua menu maupun submenu di dalamnya itu dapat kita aplikasikan. Jadi itu akan mempermudah kita dalam pengerjaan dalam suatu dokumen maupun file. Mungkin sekian dari saya hari ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.